Sudeo adalah seseorang yang lahir di Pati, besar di Pati, dan akhirnya menjabat sebagai bupati di Kabupaten Pati. Pada awalnya ia menjadi bupati dengan tujuan untuk mensejahterakan Kabupaten Pati dan rakyat Kabupaten Pati. Lalu setelah 6 bulan menjabat, akhirnya Sudeo pun melenceng, kemudian menaikkan pajak menjadi 250%. Hal itu membuat pendukungnya melakukan demonstrasi dan turun ke jalanan untuk melengsarkan Sudeo. Lalu Sudeo akhirnya membentuk tim 8 untuk meloloskan dirinya serta menjualbelikan jabatan di Kabupaten Pati. Maka dalam video kali ini kita akan membahas tentang Sudeo di dalam video ini. Sudeo lahir di Kabupaten Pati, Jawa Tengah pada 11 Oktober tahun 1968. Ia tumbuh dan menempuh pendidikan dasar hingga menengah di daerah kelahirannya. Lulus dari SMA Negeri 1 Pati pada tahun 1988, kecintaannya kepada ilmu teknik membawanya melanjutkan studi Universitas 11 Maret di Solo, di mana ia meraih gelar sarjana teknik sipil pada awal dekade 1990-an. Tak berhenti di sana, Sudeo juga mengajar pendidikan pasca sarjana dan memperoleh gelar Magister Teknik Pembangunan dari Universitas Diponegoro beberapa tahun kemudian. Sejak mahasiswanya, ia pernah menjabat Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil UNS pada tahun 1991 dan terlibat dalam berbagai organisasi kemahasiswaan serta sosial. Aktivisme di masa muda ini menempatnya sebagai sosok yang ambisius dan memiliki jaringan yang luas, yang juga merupakan modal berharganya bagi karirnya kelak di kancah birokrasi dan juga politik. Setelah lulus kuliah, Sudeo memulai karir profesional di sektor konstruksi dan birokrasi. Ia bekerja sebagai karyawan PT Jaya Construction pada tahun 1993 hingga tahun 1994. Lalu beralih menjadi pegawai honorer di Departemen Pekerjaan Umum Wilayah Bali pada 1994 hingga 1995. Pengalaman tersebut dilanjutkannya sebagai calon pegawai negeri sipil dan PNS penuh di lingkungan Departemen PU, termasuk penugasan di Kanwil PU Jawa Timur pada tahun 1997 hingga tahun 1999. Pada tahun 1999, Sudeo dipindahkan ke Dinas PU Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Tempat ia mengabdi hingga tahun 2006. Perpaduan latar belakang teknik dan birokrasi inilah yang membuatnya memahami seluk-beluk pembangunan infrastruktur dari bawah di Karanganyar. Inilah bibit karir politik yang mulai muncul seiring dengan meningkatnya hasrat Sudeo untuk terjun langsung memimpin pemerintahan daerah. Kiprah politik pertamanya justru dimulai dengan kegagalan. Pada tahun 2002, ia mencalonkan diri sebagai Bupati Karanganyar, berpasangan dengan Juliat Mono, namun ia tidak berhasil memenangkan pemilihan. Kegagalan Anyar ini menjadi pelajaran berharga bagi Sudeo muda. Ia kembali ke jalur birokrasi sejenak dan kemudian memutuskan mundur dari status PNS pada tahun 2006 untuk fokus berwirausaha serta membangun basis politiknya sendiri. Setelah pemilu tahun 2009, nama Sudeo mencuat di tingkat nasional. Ia berhasil lolos ke Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009 hingga 2014, mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah 7 yang mencakup kampung halamannya Pati. Menariknya, saat pertama kali melenggang ke Senayan, Sudeo bernaung di bawah bendera Partai Demokrat yang tengah berkuasa waktu itu. Di DPR, ia bertugas di Komisi 9 yang membidangi pendidikan, budaya, olahraga, dan di awal periodenya sebelum kemudian pindah ke Komisi 5 yang menangani infrastruktur dan perhubungan. Perpindahan komisi ini kelak menjadi catatan penting karena sebagai anggota Komisi 5, Sudeo terlibat dalam fungsi pengawasan proyek-proyek Kementerian Perhubungan, termasuk perkereta-apian yang belakangan menyeret namanya dalam kasus korupsi terbesar. Di tengah masa jabatan tahun 2009 hingga 2014 itu, dinamika politik internal membimbingnya berpindah haluan partai. Sudengker dari Demokrat menjelang 2014 dan bergabung dengan Partai Gerindra besutan Prabowo Subianto pada tahun 2014. Langkah ini pun sempat membuatnya tidak lagi duduk di DPR pada periode itu karena ia tidak terpilih kembali. Namun, Sudeo justru kian aktif di Gerindra. Ia menduduki posisi Ketua DPP Gerindra bidang pemberdayaan organisasi sejak tahun 2019. Menunjukkan pengaruhnya yang meningkat dalam struktur partai dengan kesadaran baru yang bernama Gerindra, Sudeo berusaha mencoba peruntungannya lagi di legislatif. Ia sukses terpilih sebagai anggota DPR Republik Indonesia periode 2019 hingga 2024. Kali ini mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah 3 yang meliputi Kabupaten Pati.
dan sekitarnya. Modal politiknya semakin kuat, apalagi ia dikenal dekat dengan para petinggi partai. Tidak hanya itu, Sudewo juga dikenal menjaga jejaring lintas partai. Menjelang akhir periode DPR 2019 hingga 2024, ia mulai membidik jabatan eksekutif di daerah asalnya, Pati. Berbekalnya pengalaman 2 periode diperluasnya sebagai kader Gerindra senior, dan niat ini pun didukung penuh oleh partainya. Bahkan keluarga pun dilibatkan, istrinya Dr. Ati Kusdarwati ikut dicalonkan sebagai calon legislatif 2024, disiapkan menggantikan Sudewo di DPR jika ia maju ke pilkada nanti. Kelulesan Sudewo dalam bermanuver di panggung politik nasional inilah yang mengantarkannya menuju pertarungan perebutan kursi pimpinan Pati pada tahun 2024. Setelah malang melintang di Senayan, Sudewo membulatkan tekad pulang kampung untuk memimpin Pati. Dan pada pilkada serentak pada tanggal 27 November, ia maju sebagai calon bupati berpasangan dengan Risma Adichandra sebagai calon wakilnya. Pencalonannya didukung koalisi raksasa dalam partai, mulai dari Gerindra, PKB, Nasdem, PSI, Golkar, Gelora, Perindo, hingga PKN. Hampir semua partai politik besar di Pati merapat ke kubu Sudewo, membuat kontestan lain berat sebelah di atas kertas. Bahkan menjelang pemilihan, Sudewo dikabarkan mendapat suntikan dukungan moral dari tokoh lintas partai. Ia bersama calon kepala daerah lain, sawan kediaman presiden saat itu, yaitu Joko Widodo, yang kala itu sudah memasuki masa akhir jabatannya, untuk meminta restu. Pak Kandra, saya titip. Langkah Jokowi memberi restu kepada calon Gerindra ini tergolong fenomenal dan mempertebal kepercayaan dari tim Sudewo. Sudewo akhirnya memenangkan Pilkada Pati 2024 dengan perolehan suara 419.684 atau 53,5%. Mengungguli 2 pasangan calon rival terdekatnya yaitu pasangan Wahyu Suharyo meraih 42,8% suara, sedangkan satu pasangan lain tertinggal di bawah 4%. Kemenangan yang mayoritas ini menandai Sudewo Chandra sebagai Bupati Wagub terpilih yang kemudian resmi ditetapkan ke Bupati pada Januari 2025. Memimpin tanah kelahirannya dengan dukungan kondisi yang gembuk, Sudewo mengusung slogan populis yang berbunyi "Wong asli Pati, wego", kurang lebih berarti orang asli Pati yang maju. Slogan ini mencerminkan citra yang ingin ia bangun sebagai putra daerah yang akan memprioritaskan kepentingan warga Pati. Pada awal pemerintahannya, Sudewo tancap gas dengan berbagai program pembangunan infrastruktur sesuai janji kampanyenya. Namun, tidak lama berselang, badai kontroversi justru datang menerpa akibat salah satu kebijakan pertamanya. Aura euforia kemenangan memudar cepat ketika Sudewo menggulirkan kebijakan kenaikan pajak daerah yang membantik kemarahan publik. Ibarat prolog drama tragis, masa madu kepemimpinannya hanya seumur jagung sebelum diguncang gejolak yang akan mewarnai tahun pertamanya sebagai Bupati Pati. Adapun PBB ini tadi saya jelas. Hanya beberapa bulan setelah dilantik, Sudewo mengambil langkah berani sebagai mengatakan nekat dengan mereformasi tarif pajak bumi dan bangunan di Pati pada Mei tahun 2025. Ia mengumumkan kenaikan PBB hingga 250% dari tarif sebelumnya. Sudewo beralasan bahwa pajak bumi dan bangunan di Pati tak pernah dinaikkan selama 14 tahun terakhir. Penyesuaian drastis tersebut klaimnya dibutuhkan untuk mendongkrak pendapatan asli daerah yang nantinya akan digunakan membangun infrastruktur dan meningkatkan pelayanan publik. Dia mengatakan, "Saya tidak ada niat membuat rakyat menderita. Buktinya jalan saya bangun di mana-mana." Menyebut bahwa kebijakan pajak itu demi kesejahteraan jangka panjang. Meskipun bernada baik, kebijakan ini konten menimbulkan reaksi negatif karena dianggap memberatkan masyarakat kecil. Kenaikan hingga 3 kali lipat pajak tanah dan bangunan dirasa tak realistis mengingat kondisi ekonomi rakyat pasca pandemi. Timbangan yang kedua, PBB ini tidak pernah ada penyesuaian selama 14 tahun. 14 tahun itu tidak pernah dilakukan penyesuaian, tidak pernah. Tidak hanya itu, pernyataan Sudewo yang terkesan menantang rakyat memperkeruh suasana. Dalam menanggapi protes warga, Sudewo justru sempat menantang warganya untuk demo ke kantornya jika mereka tidak menerima aturan baru tersebut. Pernyataan yang arogan ini viral di media sosial dan memicu kemarahan lebih luas. Kelompok-kelompok masyarakat dan mahasiswa lantas berkoalisi membantu Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau biasa disebut AMPB yang merencanakan demonstrasi besar-besaran. Gelombang penolakan memuncak pada Agustus tahun 2025 ketika puluhan ribu warga tumpah ruah ke jalan ke kota Pati.
Puncaknya pada 13 Agustus tahun 2025, sekitar 100.000 orang berkumpul di alun-alun Pati menuntut Sudewo mencabut kebijakan dan mundur dari jabatannya. Aksi proses terbesar dalam sejarah Pati itu berlangsung panas dan berujung ricuh. Kerumunan massa yang kecewa karena tuntutan mereka tak segera diindahkan mulai bertindak anarkis. Demonstrasi melempari kompleks kantor bupati dengan botol dan batu. Bahkan sebuah mobil milik kepolisian dibakar di tengah jalan sebagai luapan amarah. Aparat pun terpaksa menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa dan beberapa peserta aksi dilaporkan luka-luka akibat bentrokan di situasi pusat kota Pati. Asap hitam dari ban kendaraan terbakar mengepul di sekitar alun-alun meneriakkan pesan ketidakpuasan rakyat terhadap pemimpinnya. Pada titik ini jelaslah bahwa hubungan Sadewo dengan warganya mengalami keretakan parah hanya setengah tahun sejak ia menjabat jadi bupati. Guncangan politik akibat PBB naik menjadi 250% itu memaksa pemerintah daerah dan DPRD Pati mencari solusi. Sudewo pada akhirnya membatalkan kenaikan PBB dan menyampaikan permintaan maaf terbuka pada publik. Namun penyesalan yang terlambat ini serta-merta meredakan gejolak. Desakan agar ia mundur tetap lantang disuarakan. Merespon aspirasi warga, DPRD Kabupaten Pati mengaktifkan hak pengawasannya. Dibentuklah panitia khusus hak angket untuk menyelidiki kebijakan pajak tersebut dan menilai layak atau tidaknya Sudewo dimaksulkan atau diberhentikan dari jabatan bupati. Proses hak angket berlangsung intens sepanjang September hingga Oktober tahun 2025, seolah menjadi panggung pengadilan politik bagi Sudewo. Pada 31 Oktober 2025, DPRD menggelar rapat kepurnan dengan agenda pemungutan suara hasil pansus angket. Ratusan massa yang pro dan anti Sudewo kembali berkumpul di luar gedung Dewan hari itu. Sementara aparat keamanan berjaga ketat dengan barikade kawat berduri. Hasilnya upaya pemakzulan Sudewo gagal total. Dari 7 fraksi DPRD, hanya beberapa fraksi lainnya seperti Gerindra, P3, PKB, Demokrat, PKS, dan Golkar menolak menjatuhkan bupati. Mayoritas legislator memilih memberi kesempatan perbaikan kinerja Sudewo daripada mengakhiri masa jabatannya secara prematur. Pertimbangan politik dan hitung-hitungan koalisi jelas bermain di balik keputusan ini. Partai-partai pendukung Sudewo di pilkada enggan menarik dukungan tengah jalan. Pansus angket sendiri sebenarnya sempat merekomendasikan pemberhentian sementara. Namun DPRD memutuskan cukup memberikan teguran atau rekomendasi perbaikan pelayanan publik. Keputusan DPRD tersebut mengecewakan sebagian rakyat yang telah berdemonstrasi berhari-hari lamanya, namun ada pula yang menerima dengan lega karena kekhawatiran instabilitas daerah jika kepala daerah mereka lengser tengah jalan. Dalam laporan Pansus, meskipun kontroversial kebijakan pajak tersebut sudah dibatalkan dan mereka juga menyinggung dan mendalami isu dugaan korupsi Sudewo di DJKA yang juga sempat disinggung oleh masyarakat. Namun dalam hal ini Pansus mengatakan kasus itu terjadi sebelum ia menjadi bupati. Artinya fokus hak angket murni soal kebijakan pajak, sementara dugaan kasus korupsi lain diserahkan kepada proses hukum di KPK. Sudewo sendiri menghadiri sidang paripurna penting itu secara daring atau virtual. Mungkin demi keamanan dan di akhir sidang ia luput dari pemecatan resmi. Meskipun selamat dari lubang pemakzulan, posisi Sudewo saat itu ibarat benang yang tipis. Kredibilitas yang diminta publik terlanjur tercoreng. Ribuan warga Pati yang anti Sudewo merasa perjuangan mereka dijegal oleh manuver politik elit dan ketidakpuasan masih mengendap menanti pemicu berikutnya. Dan tidak disangka, pemicu itu datang dari penegak hukum anti rasuah tingkat nasional. Hanya selang beberapa bulan kemudian, nama Sudewo kembali jadi headline, tapi kali ini bukan karena demo pajak, melainkan karena gebrakan KPK yang menyasar dirinya akan membuka formasi jabatan perangkat desa pada bulan Maret 2026. Jadi di akhir tahun sudah disampaikan bahwa akan ada di tengah kontroversi pajak yang memanas muncul kabar lain yang kian memberatkan Sudewo. Pada Agustus 2025, KPK mengumumkan bahwa Sudewo diduga terlibat dalam kasus suap proyek perkereta apian di Direktorat Jenderal Perkereta Apian atau DJKA Kementerian Perhubungan. Kasus ini sebenarnya bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada tahun 2023 di Balai Teknik Perkereta Apian Jawa Tengah jauh sebelum Sudewo menjabat jadi bupati. KPK kala itu membongkar praktik korupsi pengaturan tender untuk sejumlah proyek pembangunan dan pemeliharaan rel kereta api di berbagai daerah seperti Jawa, Sumatera, dan juga Sulawesi dengan puluhan tersangka yang terlibat. Nama Sudewo baru mencuat di persidangan kasus DJKA pada November tahun 2023.
ketika jaksa KPK memberikan barang bukti uang tunai yang disita dari kediaman Sudewo dalam penggeledahan terkait kasus tersebut. Menurut KPK, Sudewo diduga menerima aliran dana haram dari proyek pembangunan jalur kereta api saat ia masih menjabat anggota DPRD Komisi 5 yang membidangi infrastruktur transportasi. Modus operandinya, Sudewo selaku legislator diduga membackingi atau mengetahui pengaturan Modus operasinya, Sudewo sebagai legislator setidaknya sudah mengetahui atau bahkan membackingi dari pemenang dari pengaturan DJKA. Lalu ia menerima suap setidaknya 3 miliar yang ditemukan di rumah saat penggeledahan KPK. Dan ada dana aliran masuk sebesar 720 juta dari DJKA dan aliran masuk sebesar 500 juta dari melalui perantara staf DJKA. Lalu semuanya terbantah oleh Sudewo. Sude menegaskan dan menyangkal bahwa ia tidak menerima uang suap apapun, meskipun fakta di persidangan berkata lain. Pada pertengahan Agustus 2025, juru KPK Budi Prasetyo menyatakan Sudewo hampir pasti akan dipanggil sebagai saksi dalam penyelidikan kasus DJKA. Pernyataan ini menegaskan bahwa Sude kian terpojok secara hukum, dan situasi tersebut tentu menambah tekanan di puncaknya yang saat itu dihantam juga oleh gelombang tuntutan mundur dari jabatan bupati. Bagi sebagian kalangan di Pati, dugaan korupsi korupsi DJK ini menjadi alasan tambahan mengapa Sudewo tidak layak memimpin di daerah Pati. Namun, seperti telah disebut sebelumnya, DPRD Pati memilih tidak memasukkan isu DJKA ke pertimbangan hak angket karena itu terjadi di periode Sudewo sebagai anggota DPR dan jauh sebelum ia menjabat sebagai bupati. Dengan kata lain, Sudewo lulus dari permakzulan murni karena kasus suap DJKA dan dianggap di luar konteks masa jabatannya sebagai kepala daerah. Perkembangan kasus DJKA terus berjalan di KPK pada 22 Januari 2026, tepat setelah Sudewo ditangkap KPK dan dalam perkara OTT perangkat desa. KPK resmi menetapkan Sudewo sebagai tersangka kasus korupsi DJKA Kemenhub dan pimpinan KPK menegaskan bahwa status tersangka ini tidak terkait jabatannya sebagai bupati, melainkan peran Sudewo selaku legislatif kala itu. Penyidik KPK mengaku telah mengantongi keterangan saksi dan bukti kuat mengenai dugaan aliran uang proyek kereta api ke kantong Sudewo. Meskipun Sudewo berdalih dan membantah persidangan, KPK tetap melangkah dengan penyidikan hingga akhirnya menjerat Sudewo secara hukum. Kasus DJKA ini memperlihatkan jejak korupsi di level nasional yang menjerat Sudewo jauh sebelum ia menjadi bupati. Publik Pati yang mengikuti berita ini terus merasa prihatin dan sekaligus geram karena bupati yang mereka harapkan membawa pembangunan justru diduga bermain dalam proyek pusat demi keuntungan pribadi. Walau proses hukum DJKA yang masih berjalan, bayang-bayang skandal ini sudah cukup mencoreng reputasi Sudewo. Ironisnya, di saat ia selamat dari upaya permakzulan politik lokal, jeratan hukum korupsi skala nasional mulai meranggas kekuasaannya. Dan puncaknya yang terjadi pada Januari 2026 menutup karir politik Sudewo dengan begitu tragis. Pada 19 Januari 2026 dini hari, tim SDS KPK melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Pati yang menjaring Sudewo serta sejumlah orang lainnya. Kabar penangkapan bupati aktif ini sontak mengembarkan Kabupaten Pati. Belakangan terungkap OTT tersebut terkait praktek pemerasan dan juga jual beli jabatan perangkat desa yang diduga dikendalikan langsung oleh Sudewo. Detail kasus yang terkuak sebagai skenario korupsi yang sangat sistematik. Sudewo memanfaatkan kewenangannya untuk proses pengisian perangkat desa untuk memungut uang pelicin dari para calon perangkat. Pada akhir 2025, pemerintah Kabupaten Pati memang mengumumkan rencana pembukaan 601 formasi jabatan perangkat desa, seperti kepala urusan, kepala seksi, dan sekretaris desa yang masih kosong, dan akan diisi serentak pada Maret 2026. Rupanya, kesempatan inilah yang dimanfaatkan oleh Sudewo untuk mencari rentenya. Menurut KPK, sejak November 2025, Sudewo telah menyusun strategi bersama orang-orang kepercayaannya
yang kebanyakan adalah tim suksesnya untuk memanfaatkan tarif bagi setiap posisi perangkat desa yang akan diisi. Ia merujuk ke 8 orang kepercayaan yang merupakan kepala desa di berbagai kecamatan di Pati sebagai koordinator pungutan, dan mereka inilah yang dikenal dengan sebutan tim 8. Kemudian dimanfaatkan oleh saudara Sudewo selaku bupati bersama-sama dengan sejumlah anggota tim sukses atau orang-orang kepercayaannya untuk meminta sejumlah uang pada calon perangkat desa. Tiap perangkat desa akan dimintai uang, dan setiap anggota tim 8 yang bertugas menjaring setoran dari para calon perangkat desa di wilayahnya masing-masing untuk kemudian disetor berjenjang hingga ke Sudewo selaku bupati. Skema pungli berjamaah ini diuraikan oleh KPK dengan gamblang. Tarif untuk memperoleh jabatan perangkat desa dipatok bervariasi tergantung posisinya. Awalnya Sudewo menetapkan tarif 15 juta hingga 150 juta per calon. Namun para pengumpul di lapangan, di antara berinisial Jion dan Yon, adalah kepala desa yang bahkan tega memarkup harganya untuk keuntungan terbaik mereka dan menaikkan tarifnya hingga menjadi 15 juta hingga 25 juta per orang. Para calon perangkat desa yang berharap lolos seleksi merasa terpaksa membayar mahal hal ini demi jabatan idaman mereka. Dan dari satu kecamatan saja hingga awal Januari 2026 terkumpul sekitar 2,6 miliar dan berhasil memerah ratusan kandidat perangkat desa. Uang tersebut dikumpulkan oleh tim 8 dari 8 kepala desa koordinator di wilayah itu, lalu diserahkan bertingkat ke dalam tim 8 ini dan diteruskan kepada bupatinya. Dan hal ini terus diperluas ke seluruh kecamatan sekabupaten Pati. Menjelang Maret 2026 ada potensi uang haram yang terkumpul sekitar 56 miliar. Aroma konspirasi buruk inilah yang membuat KPK semakin curiga dan mendapatkan laporan dari masyarakat. KPK kemudian melakukan penyidikan senyap hingga operasi senyap. Dilancarkannya setelah indikasi kuat. Saat OTT dilakukan, tim KPK menangkap basah beberapa orang yang tengah bertransaksi dan menyerahkan uang setoran di Pati bagian timur. Sebuah video meter 20 detik beredar luas dengan memperlihatkan adegan 3 karung diduga berisi uang diserahkan oleh 2 perempuan kepada kepala dinas Arum Manis Sumarjono di sebuah lokasi di Pati. Karung-karung itu disebut berisi uang tunai setoran untuk Bupati Sudewo. Juru bicara KPK membenarkan keberhasilan video tersebut dan memastikan bahwa peristiwa dalam video tersebut merupakan bagian dari OTT yang dilakukan oleh KPK. Penangkapan berlangsung dramatis. Sudewo diamankan di sebuah tempat terpisah tak lama setelah transaksi membuat upayanya kabur tak berkutik. Dari operasi di lapangan, KPK menyita barang bukti senilai uang tunai sebesar 2,6 miliar dalam bentuk tumpukan pecahan rupiah yang telah dibungkus rapi. Dan uang tersebut diantara lain dibungkus dalam paket yang bertuliskan Karung Kuning Kecamatan Jaken yang bernilai 100 juta yang diduga kuat hasil dari pemerasan para calon perangkat desa yang di Kecamatan Jaken yang sudah berhasil ditagih pada saat itu. Selain uang, penyidik juga mengamankan catatan daftar nama jatah tarif untuk setiap posisi di perangkat desa. Dokumen ini memperkuat bukti adanya press list jabatan yang diatur oleh jaringan Sudewo. Keesokan harinya, 20 Januari 2026, KPK menggelar jumpa pers di Gedung Merah Putih Jakarta dan memamerkan barang bukti hasil OTT tersebut. Pada hari itu, KPK resmi menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus ini, yaitu Bupati Sudewo serta 3 kepala desa yang berperan sebagai pengepul uang, yakni Abdul Suyono, Kepala Desa Karangowo, Jakenan, Sumarjino, Kepala Desa Arumanis, Jaken, dan Karjan, Kepala Desa Sukorukun, Jaken. Para tersangka dijerat pasal 12 huruf E Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang pemerasan oleh penyelenggara negara, junto pasal 55 ayat 1 KUHP, dan Sudewo diduga menjadi aktor utama yang memeras calon pamong desa dengan memanfaatkan kemenangan kepala daerah. Sementara 3 kepala desa tersebut bersekongkol sebagai pelaksana dalam skema haram ini. Seluruh tersangka langsung ditahan KPK untuk proses penyidikan lebih lanjut. Dengan pakaian yang kini berbalut rompi oranye, tahanan KPK
Sudewo resmi menyandang status tersangka korupsi dan nonaktif dari jabatan bupati di Kabupaten Pati. Gubernur Jawa Tengah segera menunjuk Wakil Bupati Risma Chandra sebagai Bupati Pati yang baru untuk menjamin roda pemerintahan tetap berjalan. Berita OTT dan penetapan tersangka Sudewo disambut sukacita oleh warga Pati. Bila beberapa bulan sebelumnya rakyat frustasi karena upaya melengsarkan Sudewo gagal, kali ini hukum yang berhasil melakukan tugasnya. Ribuan warga Pati pun ke alun-alun bukan untuk demonstrasi, melainkan menggelar syukuran massal pada 23 Januari 2026. Mereka mengadakan doa bersama, memotong tumpeng, dan melakukan aksi cukur gundul. Sebagai nasa rasa syukur, mereka mengatakan bahwa lega karena pungutan liar dan jual beli jabatan akhirnya dituntaskan. Dan mereka juga berharap Bupati Pati bersatu dan sembari berharap pemimpin Pati ke depannya lebih berintegritas dan pro kepada rakyat. Euforia ini menggambarkan betapa besarnya dampak Sudewo terhadap masyarakat di Kabupaten Pati, yang dimana Sudewo awalnya diulu-ulukan saat menjabat ingin menjadi seorang bupati, dan ketika KPK mengungkapkan bahwa Sudewo melakukan praktek korupsi dan menjual belikan jabatan di Kabupaten Pati, masyarakat di Kabupaten Pati ingin langsung melengsarkan Sudewo dari posisinya sebagai bupati. KPK pun tidak puas diri dengan hanya 2 pasal yang dijatuhkan kepada Sudewo. Lembaga anti rasuna itu membuka peluang menerapkan pasal tindak pidana penyisian uang kepada Sudewo jika saja ia ditemukan bukti bahwa ia menyembunyikan atau mengalihkan aset hasil korupsinya. Juru bicara KPK Budi Prasetya mengisyaratkan pidana pendalaman soal ini telah berjalan. Dia mengatakan termasuk tindak pidana pencucian uang. Apakah kemudian ada dugaan penyembunyian atau pengalihan aset-aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi tersebut? Sinyal KPK ini cukup beralasan. Dari operasi OTT perangkat desa saja, KPK menemukan 2,6 miliar yang diyakini baru sebagian kecil dari total uang punggung yang direncanakan oleh Sudewo. KPK menghitung, apabila skema jual beli jabatan itu mencakup ratusan desa di Pati, potensi uang haramnya bisa menembus 50 miliar lebih. Keyakinan bahwa masih banyak uang yang disembunyikan inilah yang membuat KPK mempertimbangkan jerat TPPU. Pasal pencucian uang memungkinkan penegak hukum menelusuri aliran dana dan menyita aset-aset yang diduga dibeli atau ditaruh atas nama pihak lain oleh Sudewo. Mereka juga masih terus menelusuri keterlibatan pihak-pihak lain, termasuk mendalami aliran uang dan kemungkinan adanya penyembunyian atau pengalihan aset yang dilakukan oleh para tersangka. Tentu penerapan pasal TPPU akan dilakukan kemudian setelah KPK merampungkan berkas perkara utama terlebih dahulu. Tapi pernyataan resmi KPK sudah menegaskan bahwa pintu ke arah itu sangat terbuka tergantung bukti yang terkumpul nantinya. Dan ancaman itu ibarat pukulan tambahan saat ia sudah tersudut. Jika terbukti hukuman atas pencucian uang dapat bisa membuat masa tahanannya kian panjang dan harta hasil korupsinya dirampas negara. Publikat pun mendukung penuh langkah KPK menyusut tuntas aset Sudewo. Mereka tidak ingin ada sepeser pun uang haram dari hasil memeras rakyat kecil dinikmati oleh koruptor. Harapan mereka senada dengan pernyataan KPK bahwa praktik korupsi kepala daerah kerap berkembang modusnya dan menegak hukum harus responsif mengimbanginya. Dalam kurun setahun saja ia bertransformasi dari Bupati Pati yang dielulukan menjadi tahanan KPK yang dicibirkan. Mandat rakyat adalah amanah yang bisa dicabut kapan saja ketika kepercayaan dilanggar. Meski babak akhir karirnya kelam, tetapi ada secerah positif bagi masyarakat, yaitu penegakan hukum dan partisipasi publik berjalan beriringan dengan membersihkan Pati dari pemimpin yang korup. Pati kini menatap babak baru pasca Sudewo, sementara mantan bupatinya itu harus menghadapi panjangnya proses peradilan. Tidak tertutup kemungkinan pasal pencucian uang menanti melengkapi deretan dakwaan korupsi yang harus ia pertanggungjawabkan. Sudewo mungkin telah tumbang, namun kontroversi yang mengiringi kejatuhannya akan terus dikenang sebagai kisah peringatan di bumi Minantani, Kabupaten Pati. Jadi hubungan kasus Sudewo ini dengan pendidikan kewarganegaraan yang
kita pelajari di perkuliahan, kita membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia, di mana Sudewo ini mengambil hak yang seharusnya menjadi bagian dari warga-warga di Kabupaten Pati dan mengambil untuk kepentingannya sendiri, yang dimana salah satu contohnya Sudewo memberikan harga kepada jabatan yang akan diselenggarakan di Kabupaten Pati, yang dimana orang yang ingin menjabat sebagai kepala desa akhirnya harus mengeluarkan biaya yang cukup besar, dan biaya tersebut akan digunakan untuk hal yang salah oleh Sudewo. Sudewo mengharapkan dana untuk keperluan pribadinya sendiri. Dan di sini kita sekelompok ingin mengajak para mahasiswa untuk menerapkan prinsip peka, di mana kita mengedepankan peduli, di mana kita sebagai mahasiswa harus bisa memiliki rasa peduli terhadap masyarakat yang berada di sekitar kita. Kita harus bisa menjadi mahasiswa yang bisa memiliki rasa empati terhadap lingkungan di sekitar kita, agar kita bisa membantu memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan di sekitar kita. Dan juga komitmen, kita sebagai mahasiswa tentunya harus komitmen, maupun dalam perkuliahan atau nanti dalam dunia kerja nanti, karena komitmen itu adalah pintu yang akan membuka jalannya saat kita melanjutkan bagian kita nanti. Jika kita di awal bisa berkomitmen tapi di tengah jalan kita meninggalkan komitmen tersebut, berarti kita tidak sungguh-sungguh rela atau ingin melakukan bagiannya kita. Maka dari itu para mahasiswa harus bisa komitmen melalui hal-hal yang kecil agar bisa menerapkan komitmen itu kepada tanggung jawab yang lebih besar lagi. Dan juga antusias, kita para mahasiswa harus memiliki rasa antusias terhadap segala sesuatu yang akan dilakukannya nanti. Jadi antusias ini akan menjadi sebuah dorongan bagi kita para mahasiswa untuk tetap melakukan apa yang kita lakukan, meskipun hal itu akan mengulang setiap harinya. Jadi kita para mahasiswa belajar dari kasus Sudewo ini, bagaimana caranya kita bisa menjadi mahasiswa yang bisa memberikan dampak yang positif bagi masyarakat di sekitar kita, dan juga tidak mengambil hak yang harusnya menjadi bagian mereka untuk keperluan atau kepentingan pribadi kita sendiri. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.